Pramuka. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Flandita Sriwijaya. Kalian bisa panggil saya Kak Filan. Oke, di masa pandemi ini kita harus pintar-pintar menjaga kebersihan dan kesehatan. Di antaranya yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang ekstrakurikuler pramuka yang ada di SMA Negeri 9 Cilacap. Seperti yang kalian tahu, ekstrakurikuler pramuka ini adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa, terutama di SMA Negeri 9 Cilacap. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu kakak akan memperkenalkan siapa aja sih kakak-kakak pembina yang mendampingi kalian di ekstrakurikuler pramuka ini. Siapa aja kira-kira? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, di sini bertemu dengan saya sebagai kakak pembina di gugus depan SMP Negeri 9 Cilacap dengan Kak Hudijah akan menyampaikan materi tentang sejarah kepramukaan. Pengertian pramuka sendiri adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Pramuka berasal dari Praja Mudakarana yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang berkembang secara internasional di seluruh masyarakat. Pramuka sendiri mempunyai pencetus atau bapak dari pramuka dunia. Bapak Pramuka Dunia yang biasa dikenal dengan sebutan Lord Baden-Powell mempunyai nama lengkap Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Bagaimana sih pramuka dari dunia bisa masuk ke Indonesia? Masuk ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, dicetus oleh Bapak Pandu Indonesia yang bernama Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa organisasi pramuka. Organisasi pramuka yang terdiri dari presiden sampai dengan ke pangkalan gugus depan masing-masing sekolah ya. Mabinas atau Mabihus Nasional biasa disebut dengan sebagai presiden ya, Presiden RI. Mabinas kita adalah Pak Joko Widodo. Kemudian ada Mabida. Mabida itu adalah tingkat provinsi atau gubernur ya. Yang kemarin baru dipilih adalah Atikoh Ganjar Pranowo atau istri dari Ganjar Pranowo sendiri. Kemudian ada Mabicap cabang atau dari kabupaten, yaitu Bapak Tato Suwarto Pamuji ya. Dan ada Mabiran juga, kecamatan, Mabinas, kelurahan, Mabigus,
yaitu gugus depan kita di Pangkalan SMP Negeri 9 Cilacap adalah Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Agus. Kemudian di gugus depan kita ada ketuanya. Ketuanya adalah Ibu DRA Sri Haryati dengan beberapa anggota. Ada Bu Laila, ada Bu Soliah, Pak Ardila, ada Nursito Dija, Supono, Filandita, dan Zainul Ansari. Itu adalah beberapa kakak-kakak pembina kalian yang berada di gugus depan SMP Negeri 9 Cilacap. Nah, kepramukaan sendiri biasa kita ulang ya, kita ulang untuk pengulangan hari ulang tahunnya. Biasanya ada pada tanggal 14 Agustus karena masuk di Indonesia pada tahun 14 Agustus 1961. Lalu lambang dari kepramukaan itu apa? Ya, betul sekali. Lambangnya adalah tunas kelapa. Tunas kelapa. Mengapa sih tidak lambang yang lainnya? Mungkin pakai lambang hewan, warna. Ya, tunas kelapa mempunyai arti sendiri karena tunas kelapa bisa tumbuh dimanapun dan kapanpun. Dengan harapan pramuka bisa menjadi tunas-tunas yang tumbuh ya sebagai generasi yang menjanjikan. Karena apa? Kenapa menjanjikan? Tunas kelapa ketika dia sudah tumbuh besar mulai dari akar sampai dengan daunnya itu mempunyai manfaat. Manfaat, berbagai macam manfaat, mulai dari akarnya bermanfaat, batangnya, buahnya, daunnya, sampai dengan seluruh dari bagian pohon kelapa itu sangat bermanfaat ya. Jadi kalau kalian ditanyai kenapa sih pramuka itu lambangnya tunas kelapa, nah pasti kalian sudah bisa ya untuk menjawabnya. Dan kalau kalian ditanya beberapa dari sejarahnya nih, pasti kalian sudah bisa untuk menjawabnya ya, mulai dari dunia sampai ke Indonesia masuk. Oke, untuk tingkatan dari pramuka itu ada di tingkat SD, SMP, SMA. Ya, dari tingkat SD sendiri ada mula, bantu, dan tata. Kemudian dari tingkat SMP ada ramu, rakit, dan terap. Kemudian di tingkat SMA ada penegak dan pandega. Kemudian tingkat selanjutnya yaitu tingkat pembina. Nah, dari sini sudah jelas ya untuk tingkatan-tingkatannya. Untuk tingkatan dari kepramukaan. Kemudian ada beberapa salam yang mungkin kalian harus tahu. Ada 3 salam. Ada salam biasa, salam janji, dan juga ada salam hormat. Untuk salam biasa kita bisa terapkan untuk bertemu dengan sesama teman ya, yaitu bisa dengan bilang salam pramuka seperti itu ya. Untuk salam janji biasanya salam ini kalian lakukan ketika kalian dilantik menjadi anggota pramuka ya. Mungkin dari SMP ya, dari SMP kalian dari Ramuk Rakit itu akan ada salam janji ya, salam janji. Kemudian ada salam hormat. Salam hormat ini diberikan kepada bendera, kepada jenazah, atau kepada kepala negara, dan kepada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, mungkin itu saja sejarah dari kepramukaan dan pengenalan dari pramuka di SMP Negeri 9 Cilacap. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Filan. Tentunya masih tetap stay di Pramuka Gudeg SMP Negeri 9 Cilacap. Jangan lupa ya, tonton, dan kalian juga harus tahu
makna dari materi yang kakak berikan kepada kalian. Oke, begitu saja. Semoga kalian dalam keadaan sehat di era pandemi ini. Jaga selalu kesehatan kalian, terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa menjadi pemuda yang bersemangat kreatif dan tentunya berjiwa pramuka. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, balik lagi sama saya Flandita Wijaya. Oke, setelah kalian menyimak materi tentang sejarah kepramukaan, sekarang kita akan belajar bersama tentang materi Trisatya dan Dasadharma. Kakak percaya sebelum ini pasti kalian sudah mengenal dua istilah itu. Oke, kita langsung mulai saja ya. Trisatya, Trisatya sendiri merupakan sebuah janji yang diikrarkan oleh setiap anggota pramuka. Sedangkan Dasadharma sendiri itu adalah 10 nilai atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang pramuka. Dari Trisatya sendiri nih, bunyinya kan, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati Dasadharma. Kita bahas dari yang pertama ya, yaitu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Jadi di sini kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sesuai dengan agama yang kita anut. Selanjutnya kita juga harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada di negara kita. Tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi seperti kalian tahu, kita itu makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa yang namanya hidup sendiri. Kita harus saling tolong menolong antar sesama untuk bisa terjun dalam lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, menepati Dasadharma. Dasadharma sendiri itu terdiri dari 10 nilai yang kalian bisa hafalkan dengan menyebutkan kata yang bagian depannya. Jadi cara menghafalkannya, kalian bisa menghafalkannya seperti ini: Ta, Ci, Pat, Parera, Hedis, Bersuci. Dari yang pertama ya, Ta, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus selalu mengikuti apa aja yang seharusnya kita lakukan. Kewajiban-kewajiban kita laksanakan, dari sholat untuk yang beragama Islam, pergi ke gereja untuk yang beragama non-Islam, Kristen dan sebagainya, dan yang lainnya. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Jadi kita nggak boleh itu yang namanya merusak alam. Oke? Dan kita juga harus saling memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Jadi kita harus tahu sopan santun dan kita harus berani gitu ya. Yang keempat, ada patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. Jadi di sini kalian untuk yang masih boros-boros nih, kita harus mulai mengurangi nih, harus hemat ya kan? Terus selanjutnya yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Disiplin, oke, kita contoh aja yang paling gampang deh untuk masalah pelajaran dah ya. Kalau di sekolahan, ketika kita dapat tugas, dikumpulkannya hari apa, langsung ditentukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu salah satu bentuk disiplin. Disiplin yang selanjutnya, kalian mandi tepat waktu, bangun tepat waktu, sholat tepat waktu. Itu salah satu contoh disiplin. Jadi kalian paham ya sampai di sini. Selanjutnya ada bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi sebagai seorang pramuka kita harus bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab atas segala hal yang kita dapatkan atau kita apa ya namanya ya, kita terima. Misalnya nih, kamu ditugaskan oleh orang tua kamu untuk membersihkan kamar. Nah, gimana sih menunjukkan sikap bertanggung jawabnya? Nah, cara menunjukkannya ya kamu benar-benar membersihkan kamar kamu sesuai dengan yang diminta oleh orang tua kamu. Itu namanya bertanggung jawab. Dapat dipercaya. Jadi setiap kalimat yang kamu keluarkan, kalimat yang kamu utarakan, itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi nggak boleh tuh yang namanya berbohong gitu. Dan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi dalam perkataan kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, yang menyakiti orang tua, menyakiti orang lain. Yang namanya pramuka itu pasti tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau tidak sopan seperti itu. Nah, suci dalam
dalam pikiran, perkataan dan perbuatannya pun kita harus sudah tahu lah kira-kira apa sih perbuatan yang baik, apa sih perbuatan yang buruk. Dan kakak yakin semua anggota pramuka yang ada di SMP Negeri 9 Cilacap pasti sudah mengamalkan itu semua, ya kan? Iya dong pasti. Nah, itu diantaranya tentang Trisatya dan Dasadharma. Kakak harap kalian selain menghafalkan, kalian juga mengamalkan Trisatya dan Dasadharma ini. Karena apabila kalian sudah mengamalkannya, itulah yang dinamakan pramuka sejati. Janjinya ditepatin, yang ada di Trisatya ya, dan amalan atau nilai-nilainya yang ada di Dasadharma kalian terapin di kehidupan sehari-hari. Oke, begitu saja beberapa materi tentang Trisatya dan Dasadharma. Kakak harap kalian di rumah semuanya bisa menghafalkan Trisatya dan Dasadharma serta setelah itu kalian mengamalkannya. Oke?